أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Siapakah yang mendapatkan dosa besar terkait dengan khamar dan judi? Ya, yang terlibat dengan khamar dan judi, peminumnya, penjudinya, yang membelikan minum khamarnya, yang membelikan alat judinya, begitu seterusnya. Semua hal yang terlibat dengan khamar dan judi, yang mereka itu semua yang mendapatkan dosa besar. Bahkan di khamar itu ada 10 orang yang dilaknat terkait dengan khamar. Begitu pula judi, bukan berarti sing botoan tok sing dosa. Yang membelikan kartunya tahu untuk judi, sing menyediakan tempatnya, misal gue cagak lek nek duwe gawe ngono kae, buat cagak lek malamnya judi, malah dicepaki makan minum piring dinggocok gitu loh. Nah, engko setiap sing menang nyemplungi, kemenangnya nyemplungi uangnya untuk tuan rumah. Ya sih dosa kabeh gitu. Karena itu perbuatan kotor, perbuatan setan. Maka perintah Allah, fajtanibuh, jauhkan diri kalian, jauhi perbuatan itu. Baik khamar, judi, mengundi panah, mengundi nasib dengan anak panah, sesajen, memberikan persembahan pada berhala, semua itu perbuatan setan, kotor, keji, jauhi, jangan dekat-dekat. Yang dapat dosa besar ya semua yang terlibat. Maka perintah Allah dalam Al-Maidah, ya kalau tidak salah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau kedurhakaan. Nah, ini yang mendapatkan. Apakah dosa itu bisa terhapus dengan amal soleh? Bisa. Kata Nabi, itu bisa. Jadi dengan syarat bertobat dan kemudian mengikuti perbuatan dosanya yang lalu dengan berbuat sebaik dan sebanyak mungkin. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk, perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan perbuatan baik, sebaik dan sebanyak-banyaknya, niscaya tamhuha al-hasanah, perbuatan baik itu akan yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk, pahala akan menghapus dosa, dengan syarat berhenti total dan tidak meneruskan, tidak mengulangi perbuatan dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, kata Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, ya. Berhenti total dari kemaksiatan dan tidak terus bermaksiat sedang mereka tahu. Ini mari dibaca surat Ali Imran surat ketiga ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ada nanya tidak? Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri,
Yang dimaksud perbuatan keji atau fahisyah ialah dosa besar yang mana mudorotnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudorotnya hanya menimpa dirinya sendiri, baik yang besar atau kecil. Ya tak? Ternyata menurut Allah zina, riba itu fahisyah, perbuatan keji, karena mudorotnya tidak menimpa pelakunya sendiri tapi juga menyengsarakan orang lain. Dan dosa itu hanya bisa dihapus saat dia berhenti total, zakarullah, ingat Allah, menyesal, menangis, ingat betul, takut betul atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sesudah itu fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun hanya kepada Allah, tidak hanya sekali dua kali. Permohonan ampun kepada Allah selain doa yang terpanjatkan juga diikuti dengan perbuatan baik untuk menutup dosa-dosanya. Itu namanya mohon ampun yang sesungguhnya. Mohon ampun tidak cukup hanya berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Selain lesan mengucap, hati berharap juga diikuti dengan perbuatan berupa amal soleh. Itulah permohonan ampun yang sesungguhnya di sisi Allah. Apa faedahnya kalau hanya lisan yang berucap, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Saat berdosa, saat berdoa menengadahkan kedua tangan, begitu selesai dosa, selesai doa, maksiat lagi, berbuat dosa lagi. Begitu tangan diturunkan, keluar rumah, maksiat lagi, berbuat dosa. Terus apa gunanya tadi doa yang dipanjatkan? Maka permohonan ampun yang sesungguhnya itu selain lisan mengucap, bermohon, hati berharap penuh yakin kepada Allah, diikuti dengan perbuatan, yaitu amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh berhenti total dari kemaksiatan dan mengikuti perbuatan maksiat yang dulu pernah dilakukan, entah zina, entah riba, entah apapun dosanya, tutup dengan amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Itu cara untuk menghapus dosa, itu cara taubat nasuha. Tapi kalau diulangi lagi, kembali lagi, main-main dalam taubat, main-main dengan Allah. Bukan tobat nasuha, tapi tobatnya kapok lombok, tidak diterima tobatnya oleh Allah. Ya, terus kemudian yang kedua, apa yang dimaksud? Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil af, katakanlah yang lebih dari keperluan. Artinya infak, sedekah, zakat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memang punya kelebihan. Orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan atau primer, kebutuhan hidup sehari-hari, itu tidak berkewajiban zakat, infak, sedekah. Hanya orang yang punya kelebihan. Namun demikian jangan dipermudah, maksudnya lo itu kan yang punya kelebihan, wong kebutuhanku belum terpenuhi kok. Padahal Allah sudah kasih kemampuan untuk zakat, infak, sedekah. Tapi setan masuk berdalih dengan ayat ini sehingga menjadi bakhil. Padahal dalam sabda Nabi, beliau juga bersabda, siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma, orang sekilo, siji, apa ya senangnya, satu biji itu, ini akan diterima oleh Allah dan dijaga sedekah ini di sisi kanan Allah.
Terus seperti itu lama-lama dia akan banyak mendapat pahala yang banyak, seperti seseorang ketika ngopeni anak kudanya, seperti yurabi ahadukum faluwahu, seperti dia menjaga anak kudanya. Padahal satu biji kurma ini penekanan betapa berharganya, betapa mulianya orang yang punya jiwa memberi. Meskipun di ayat ini ditampilkan yang diinfakkan itu adalah kelebihan dari keperluan. Saudara punya keperluan makan minum untuk diri dan keluarga misal 50.000, punyanya 50.000 atau kurang, maka tidak ada kewajiban zakat, infak, sedekah. Tetapi meski begitu, saudara memaksa diri, melatih diri untuk tetap zakat, infak, sedekah, padahal punyanya hanya 50.000. Nah, itu tatawwu namanya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang bertatawwu untuk berbuat baik, kelebihannya, maka kelebihan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Harusnya tidak punya kewajiban zakat, tetapi tetap dia berusaha keluarkan zakatnya, maka itu sebagai tatawwu. Andai kata tidak zakat, tidak dosa. Wong kebutuhan 50, dapatnya 40, ini tidak mampu, berarti tidak wajib zakat. Tetapi dia tetap memupuk diri, mendidik jiwanya menjadi jiwa pemberi, maka ini kebaikan yang luar biasa. Tapi bagi yang tidak zakat, infak, sedekah, la haraj, tidak ada dosa, wong tidak mampu. Tapi bagi yang mampu, tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, bakhil, cetil, medit, keburukan bakhilnya kembali kepada dirinya sendiri. Wong harta bukan miliknya kok, milik Allah, dititipkan kepadanya. Dia tinggal menyalurkan untuk zakat, sedekah, infak, untuk kebutuhan. Sedangkan kebutuhan seseorang terhadap hartanya itu hanya 3. Ma'akala fa'afna, yang dia gunakan untuk beli makan itu akan habis jadi kotoran. Wa ma labisa fa'abla, yang dia gunakan untuk dia pakai, pakaian, rumah, bit motor, ini itu dan selainnya, fa'abla, akan usang, ora anyar terus, usang, expired. Wa ma tasaddaqa faqtana, dan apa yang dia sedekahkan, infakkan, zakatkan, maka itu yang menjadi tabungan akhiratnya, itulah hartanya yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan Allah melunakkan hati kita, jiwa kita, sehingga kita gemar menjadi atau memiliki jiwa yang suka memberi. Baik, ada lagi? Cukup, Ustaz.